Bab 831. Tuoba Wanner telah meninggalkan Akademi Naga Phoenix. Berita kepergiannya menimbulkan kehebohan di Akademi, terutama di kalangan para petinggi. Mereka semua mengira bahwa dia tidak senang dengan keramahan mereka. Untungnya, sebelum pergi, dia telah menemui kepala sekolah, memberitahukan niatnya untuk melihat dunia luar dan bahwa dia akan kembali dalam setahun. Para tetua baru tenang setelah mendengar penjelasan kepala sekolah, tetapi siapapun yang tidak buta dapat melihat bahwa kepergian ini mungkin ada hubungannya dengan Xiang Shaoyun, karena dia tidak terlihat dimanapun saat wanita itu pergi. Dari situ, jelaslah bahwa pasti ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Untungnya, berita tentang kepergiannya segera tertutupi oleh dibukanya arena pertempuran Naga Phoenix tingkat dasar. Arena pertempuran Naga Phoenix secara eksklusif milik Akademi Naga Phoenix. Selain warisan kuno, harta karun kemajuan optimal juga dapat ditemukan di sana. Arena pertempuran dibagi menjadi 3 tingkatan, dasar, menengah, dan tinggi. Para murid akademi pada dasarnya semuanya berada di alam kaisar, dan mereka hanya memenuhi syarat untuk memasuki medan pertempuran tingkat dasar. Untuk memasuki 2 medan pertempuran lainnya, mereka perlu mencapai tingkat kultivasi yang berbeda. Arena pertempuran Naga Phoenix tingkat dasar terletak di salah satu dari 9 zona unik agung, Hutan Purbakala. Hutan Purbakala adalah lokasi kultivasi terbaik bagi kultivator kayu, dan di sana terdapat arena pertempuran tingkat dasar. Banyak murid yang tidak menyadari hal itu. Kini, menjelang pembukaan medan pertempuran yang tinggal 1 hari lagi, para murid yang berjumlah banyak telah kembali dari seluruh dunia. Mereka yang mengasingkan diri pun ikut keluar, menantikan pembukaan medan pertempuran. Sekitar 200 orang berkumpul di Villa Naga 1. Mereka adalah anggota elit Legion Overlord, sementara yang lain diminta untuk tidak datang karena villa tersebut tidak dapat menampung begitu banyak orang. Mereka semua berada di sini untuk menunggu Xiang Shaoyun keluar dari pengasingannya. Mereka semua telah mendengar tentang ledakan amarah Xiang Shaoyun, tetapi tidak banyak yang mengetahui situasi sebenarnya. Namun, mereka tidak peduli. Satu-satunya hal yang mereka pedulikan adalah apakah Xiang Shaoyun akan bergabung dengan mereka di medan perang. Sejak berdirinya Overlord Legion, Xiang Shaoyun memang tidak banyak berbuat untuk Legion, namun ia mampu membangun reputasi yang melampaui semua anggota Legion lainnya. Oleh karena itu, ia pada dasarnya adalah jiwa dari Legion. Jika jiwa itu tercerai-berai, para anggotanya pun akan ikut tercerai-berai. Xiang Shaoyun tidak melakukan apapun di ruang kultivasi. Dia duduk di sana dengan tenang, tubuhnya terkulai lemas sementara rambut panjang menutupi wajahnya. Kegelapan mengerikan berbentuk seperti iblis menyelimuti tubuhnya, memancarkan aura jahat yang memenuhi seluruh ruangan. Aura itu sangat korosif, dan tidak seorang pun akan berani mendekati jangkauan aura tersebut. Seandainya tidak ada formasi yang sepenuhnya mengisolasi ruangan dari luar, sosok hantu itu pasti sudah terbang keluar ruangan dan muncul sebelum yang lain. Seseorang yang mengerti seluk-beluknya akan dapat mengenali bahwa sosok hantu itu sangat mirip dengan anggota klan Nether Kekaisaran. Setelah insiden dengan para wanita itu, Xiang Shaoyun seolah kembali merasakan pengkhianatan di Lin dan Xia Yunxi, dan hatinya dihantam oleh kesedihan mendalam yang hampir tak tertahankan. Saat pertama kali memasuki ruangan, dia langsung mengaktifkan formasi untuk mengunci dirinya di dalam. Dengan cara itu, dia mencegah dirinya menjadi gila, atau dia akan melakukan sesuatu dengan konsekuensi yang tak terbayangkan. Di dalam ruangan itu, dia membiarkan aura jahatnya meledak sepenuhnya. Dia kehilangan kendali atas kejahatannya saat dia melepaskan serangan dahsyat ke seluruh ruangan, melampiaskan amarahnya sepenuhnya. Untungnya, ruangan itu dilindungi oleh formasi tingkat tinggi. Tidak peduli bagaimana dia menyerang, tidak ada seorang pun di luar yang bisa merasakan apapun. Setelah kelelahan, akhirnya ia terdiam. Meskipun begitu, cahaya merah yang menakutkan tetap terpancar di matanya. Darah iblis dalam dirinya telah sepenuhnya bangkit, mengubah pembawaannya dan membuatnya tampak agak menyeramkan. Dulu, dia memancarkan aura hangat, tetapi sekarang, dia memancarkan perasaan yang benar-benar menyeramkan dan dingin, membuatnya tampak semakin misterius. Dia bukan lagi orang yang ramah dan mudah didekati seperti dulu. Meskipun sudah tenang, hatinya masih terasa sakit. Namun, dia juga mulai merenungkan semua yang telah terjadi. Adegan-adegan interaksinya dengan para wanita itu muncul di benaknya satu demi satu. Akhirnya, ia menyimpulkan bahwa ia sebenarnya tidak berbuat salah kepada mereka, namun merekalah yang telah berbuat salah kepadanya. Ia dipenuhi kekecewaan. Mungkin cinta bukanlah sesuatu yang bisa kumiliki, ejek Xiang Shaoyun pada dirinya sendiri. Dia teringat pada saudara perempuannya, Ye Chaomu. Mungkin dialah satu-satunya yang akan selalu berada di sisinya apapun yang terjadi. Adapun yang lain, dia seharusnya tidak mengharapkan terlalu banyak dari mereka. Aku masih harus merebut kembali Sekte Ziling. Aku masih harus membunuh di Batian untuk membalas dendam atas kematian paman-pamanku. Aku akan melupakan semua urusan yang tidak perlu. Lagi pula, Wanner mungkin bertunangan denganku demi kebebasannya.
Sekarang dia sudah bebas, aku akan mengakhiri hubungan kita di sini, kata Xiang Shaoyun sambil menghela napas. Dia berdiri, dan sambil mengibaskan rambutnya, dia menyadari bahwa rambutnya telah menjadi lebih gelap dan lebih panjang. Rambutnya tampak berkilau, memberikan kesan jahat. Dia merasa rambutnya sekarang sekuat senjata kelas kaisar, seolah-olah dia bisa menggunakan rambutnya sebagai senjata sekarang. Ini pasti rambut para iblis. Sejujurnya, kelihatannya cukup keren, gumam Xiang Shaoyun sambil tersenyum sinis. Ia mengikat rambutnya, memperlihatkan wajah yang tampak lebih heroik dari sebelumnya. Temperamennya telah berubah sepenuhnya. Pada saat itu, ia menjadi lebih dewasa dan lebih tidak berperasaan, seolah-olah ia telah berubah dari seorang anak laki-laki menjadi seorang pria. Ia memang mengalami gangguan mental, tetapi setelah pulih, ia menjadi lebih jelas tentang apa tujuannya, menjadi seseorang yang bahkan lebih rasional dan pragmatis daripada sebelumnya. Mungkin setiap pria perlu melalui pengalaman seperti ini untuk menjadi lebih dewasa. Waktu pembukaan arena pertempuran Naga Phoenix tingkat dasar telah tiba. Orang-orang di Villa Naga 1 menunggu dengan cemas, namun pintu ruang kultivasi tetap tertutup, membuat mereka kecewa. Selain khawatir Xiang Shaoyun akan melewatkan kesempatan ini, mereka juga khawatir dia tidak akan pulih dari gangguan mentalnya. Akademi mengeluarkan perintah kepada semua murid untuk berkumpul, dan mereka mulai berangkat menuju titik kumpul. Pada saat itulah pintu perlahan terbuka. Sesosok ramping melangkah keluar dari ruangan, dan sebuah suara terdengar, "Maaf telah membuat kalian khawatir, saudara-saudari. Mari kita menuju medan pertempuran." Bab 832. Di lapangan latihan terbesar akademi, semua murid berkumpul untuk bersiap-siap mengikuti pertempuran. Kepala sekolah bahkan secara pribadi datang untuk memberikan kata-kata penyemangat kepada para murid, mendoakan mereka agar mendapatkan hasil yang luar biasa dalam perjalanan tersebut. Beliau juga menyebutkan bahwa mereka yang masuk dalam 100 besar daftar Naga Phoenix akan mendapatkan berbagai tingkat hadiah. Bahkan mereka yang berada di 1000 besar akan mendapatkan poin kontribusi. Adapun yang lainnya, mereka tidak akan mendapatkan hadiah apapun. Setelah pidato, para tetua mulai membagikan giok pelindung kepada para murid. Giok-giok ini dirancang dengan cerdik. Seseorang hanya perlu menghancurkannya saat dalam bahaya, dan ia akan langsung dibawa keluar dari medan pertempuran. Tentu saja, menggunakan giok juga menandakan tersingkirnya seseorang dari medan pertempuran. Giok-giok ini diberikan untuk mengurangi korban di antara para murid. Mereka yang mampu bertahan hingga akhir akan menjadi pemenang sejati. Setelah para tetua selesai mengoceh panjang lebar tentang medan pertempuran, para murid akhirnya mengerti misi mereka kali ini. Mereka perlu membunuh banyak tumbuhan jahat, seperti pohon setan, bunga pemakan manusia, dan tanaman merambat pembunuh. Kita tidak boleh meremehkan tumbuhan-tumbuhan ini karena semuanya memiliki setidaknya tingkat kecerdasan dasar. Mereka pandai menyamar dan terampil menyerang dengan berbagai metode licik. Banyak dari mereka juga sangat beracun dan dapat menembus pertahanan seseorang dengan cara yang sama sekali tidak terduga. Tumbuhan-tumbuhan ini merupakan mayoritas bentuk kehidupan di hutan purbakala. Mereka telah hidup di hutan itu sejak lama dan sangat kuat. Bertahan hidup di zona itu selama setahun saja akan sangat sulit bagi banyak murid. Membunuh sejumlah besar tumbuhan jahat akan jauh lebih sulit lagi. Selain itu, para murid juga bisa saling bertarung untuk mendapatkan poin. Itulah juga cara penentuan peringkat akhir. Bisa dikatakan bahwa persaingan di antara para murid di medan pertempuran akan sangat ketat. Para murid terbaik sejati akan ditentukan di sana. Sebelum formasi teleportasi diaktifkan, Han Chenfei dan para saudari klan Han menemukan Xiang Shaoyun sekali lagi. Melihat rambutnya yang tampak jauh lebih tebal dari sebelumnya, emosi yang tak terlukiskan meluap di hati mereka. Mereka ingin mengatakan sesuatu kepadanya, tetapi dia sama sekali mengabaikan mereka dan langsung berjalan melewati mereka bersama anggota Overlord Legion. Hati mereka sangat sakit, seolah-olah ada pisau yang mengiris sebagian hati mereka. Kenapa dia jadi seperti ini?" tanya Han Suewei. Karena dialah yang memiliki kepribadian lebih lembut, dia mulai menangis. "Sepertinya dia sekarang menganggap kita sebagai orang asing sama sekali," kata Han Qianwei sambil menghela napas sedih. Han Chenfei mengerutkan kening karena merasa sangat tidak enak badan. Namun, dia tidak bisa berkata apa-apa. Yu Kaidi berada di antara kerumunan dan juga melihat kejadian itu. Ekspresi rumit terpancar di matanya saat dia menghela napas dalam hati, aura arogannya akhirnya kembali. Jika yang lain mendengar ini, mereka akan sangat terkejut. Bukankah Xiang Shaoyun sebelumnya sudah cukup mendominasi? Dia masih muda, tetapi dia telah menantang banyak jenius berturut-turut. Dia telah melesat dengan cepat, mengalahkan beberapa individu dari daftar Naga Phoenix. Bahkan Dilin pun menjadi korban pedangnya. Perlu diingat bahwa Dilin adalah murid langsung dari tetua situ, seorang tetua generasi sebelumnya. Meskipun tetua situ belum memberikan tanggapan, tidak diragukan lagi bahwa tindakan Xiang Shaoyun membunuh Dilin tidak akan tanpa konsekuensi.
Banyak perbuatannya membuktikan betapa tirani Xiang Shaoyun di mata murid-murid lainnya. Xiang Shaoyun, soal kau menindas adikku, kita akan menyelesaikannya di medan perang, kata Yu Ziyang sambil berdiri di hadapan Xiang Shaoyun, menatapnya dengan saksama. Para murid di sekitarnya terkejut melihat Yu Ziyang mengeluarkan deklarasi perang secara terbuka kepada Xiang Shaoyun. Di samping Xiang Shaoyun, Ouyang Chuanqi menjawab, tentu, tapi kau harus melewati aku dulu. Kalian berdua sudah menjadi milikku, kata Yu Ziyang sambil mendengus dingin. Hehe, kata-kata besar, tapi sayang sekali kau tidak pantas berbicara seperti itu, kata Xiang Shaoyun dengan senyum yang agak sadis. Kata-katanya bagaikan petir yang tiba-tiba menyambar dan mengejutkan semua orang di sekitarnya. Siapakah Yu Ziyang? Dia adalah salah satu dari 5 murid terkuat. Selain Bai Li Yixiao dan Zhan Wushuang, dia setara dengan Ouyang Chuanqi dan Huang Tianji. Karena itu, kata-kata sombong Xiang Shaoyun sangat mengejutkan. Apa sumber kepercayaan diri Xiang Shaoyun? Apakah dia memiliki kekuatan untuk mendukung kepercayaan dirinya? Namun, sangat sedikit orang yang benar-benar dapat melihat melalui kultivasi Xiang Shaoyun saat ini. Yu Ziyang bisa menduga bahwa Xiang Shaoyun telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Namun demikian, berbicara seperti itu masih terlalu egois. Dia merasa Xiang Shaoyun telah terlalu percaya diri. Bahkan Ouyang Chuanqi pun tidak menyangka Xiang Shaoyun tiba-tiba akan bersikap begitu arogan. Ini benar-benar berbeda dari sifat Xiang Shaoyun yang biasanya. Bagus. Sangat bagus. Kau punya nyali. Ingat kata-katamu. Kalian berdua milikku, kata Yu Ziyang sambil mencibir. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang menatapnya dengan penghinaan seperti itu. Pada saat itu, suara lain terdengar dari tidak jauh, Saudara Xiang, mengapa kau tidak membiarkanku memiliki Xiang Shaoyun? Aku benar-benar ingin merasakan kekuatan fisik bintang 9 tingkat tingginya. Semua orang menoleh dan melihat Huang Tianji tiba bersama Huang Xiaoyue dan sekelompok orang dari klan kerajaan. Pembicara itu tak lain adalah Huang Tianji. Di sampingnya, Huang Xiaoyue menatap Xiang Shaoyun dengan takjub, jelas terkejut dengan perubahan besar Xiang Shaoyun hanya dalam beberapa hari. Xiang Shaoyun juga menoleh ke arah Huang Tianji sebelum berkata, aku tidak keberatan meskipun kalian semua datang bersama-sama. Kesombongan murni. Bahkan orang-orang sekaliber Bai Li Yixiao dan Zhan Wushuang pun tidak akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Mengapa kau tidak mengizinkanku memiliki pangeran ini? Aku benar-benar ingin menyaksikan kehebatan yang mulia, kata Ouyang Chuanqi. Para murid di sekitarnya segera menjauh dari mereka. Keempat murid ini sangat terkenal, dan mereka berada pada level yang jauh berbeda dari yang lain. Tidak seorang pun ingin terluka secara tidak sengaja akibat konfrontasi mereka. Medan pertempuran belum dibuka, namun bau mesiu sudah menyengat di udara. Semua orang terkejut, tetapi mereka juga tahu bahwa Xiang Shaoyun adalah pelakunya. Yang masih harus dilihat adalah apakah Xiang Shaoyun benar-benar sekuat 3 jenius lainnya. Apa yang kalian semua lakukan hanya berdiri di sini. Berbarislah. Kami tidak akan menunggu kalian ketika waktunya tiba, suara seorang tetua terdengar lantang. Akhirnya, suasana permusuhan pun sirna. Meskipun demikian, ini hanyalah pendahuluan dari pembantaian sesungguhnya yang akan terjadi di medan perang. Para murid dipenuhi harapan dan ekspektasi. Bab 833. Hutan Purbakala adalah wilayah berbahaya yang terletak di Gurun Selatan. Dari 9 wilayah, Gurun Selatan memiliki pegunungan terbanyak, dan terdapat banyak hutan purba. Hutan Purbakala, khususnya, adalah hutan tertua di wilayah tersebut. Ketika para murid Akademi Naga Phoenix tiba, mereka melihat deretan pegunungan yang tampak tak berujung, berkelok-kelok di tanah seperti ular yang tak pernah putus. Pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi menghiasi deretan pegunungan itu, menciptakan lingkungan yang menjadi favorit para iblis dan serangga beracun. Banyak bentuk kehidupan aneh lainnya yang tinggal di sini, dan bahkan seseorang dapat menemukan bentuk kehidupan yang sangat langka. Banyak murid telah memperoleh manfaat besar dengan berlatih di sini, dan banyak juga yang meninggal. Dapat dikatakan bahwa di antara 9 tempat latihan di akademi, hutan Purbakala adalah yang paling berbahaya. Namun, tak dapat disangkal bahwa energi kayu paling kental di lokasi ini. Bahkan udaranya pun dipenuhi kehidupan. Bagaimanapun, kekuatan kayu melambangkan kehidupan. Tiba di hutan Purbakala bukan berarti para murid telah memasuki arena pertempuran naga Phoenix tingkat dasar. Di sana, seorang tetua akademi mengaktifkan formasi teleportasi lain untuk mengirim mereka ke tujuan sebenarnya. Hutan Purbakala sangat luas dan menyimpan banyak bahaya. Karena itu, akademi mengambil alih sebagian tempat ini dan menggunakannya sebagai medan pertempuran. Formasi teleportasi mengirim semua orang ke lokasi yang berbeda, menyebar ke seluruh murid. Tidak akan mudah bagi para murid untuk bersatu kembali dengan kelompok masing-masing. Hal itu mengejutkan banyak murid. Untungnya, mereka semua adalah kaisar yang cakap dan tidak panik. Setelah tenang,
mereka memulai penjelajahan mereka. Tetapi para murid baru saja tiba ketika mereka dihujani serangan hebat. Seorang murid diserang sebelum dia sempat membela diri, dan seluruh tubuhnya hancur. Murid lain terpaksa langsung menghancurkan gioknya untuk meninggalkan medan pertempuran. Murid itu pun menempati posisi terakhir dalam acara ini. Ia bahkan tak mampu meneteskan air mata. Sayangnya, hasilnya tak bisa diubah. Para murid yang tersingkir tak akan diberi kesempatan kedua. Lagi pula, jika ini medan perang sungguhan, para murid yang kalah ini pasti sudah mati. Xiang Shaoyun juga dipindahkan ke lokasi acak. Dia tidak tahu di mana dia berada. Di sekelilingnya terdapat pepohonan tinggi dan semak belukar yang lebat. Tidak ada jalan yang terlihat. Lebih penting lagi, tanaman di sekitarnya benar-benar menyerangnya seolah-olah mereka adalah makhluk hidup. Meskipun dia sudah tahu ini akan terjadi, dia tetap merasa sangat ketakutan. Menyerang dengan kedua tangannya, dia meledakkan tanaman-tanaman itu. Namun, dia mendapati kakinya telah diikat oleh sulur-sulur tanaman. Sulur-sulur itu terus merambat ke tubuhnya, dan bahkan ada duri di sulur-sulur itu yang digunakan untuk menembus kulitnya dan menghisap darahnya. Pergi sana, teriak Xiang Shaoyun saat seluruh tubuhnya seketika diselimuti oleh kobaran api. Sulur-sulur tanaman terbakar habis, dan tanaman di sekitarnya pun mengalami nasib yang sama. Api Yun bukanlah main-main. Benda-benda biasa tidak akan mampu menahan kobaran apinya. Setelah membersihkan lingkungan sekitarnya dari tanaman, Xiang Shaoyun tidak bergerak. Karena tempat ini ditetapkan sebagai medan pertempuran, pasti ada sesuatu yang lebih dari tempat ini. Pasti ada beberapa bahaya yang tidak diketahui di sini. Tak heran, ia segera menyadari bahwa tanaman-tanaman itu bisa bergerak, dan hal itu benar-benar tak terbayangkan baginya. Pohon setan. Xiang Shaoyun tersentak kaget. Pohon-pohon iblis termasuk di antara tanaman iblis paling ganas di medan pertempuran ini. Xiang Shaoyun tidak menyangka akan ada begitu banyak dari mereka. Mereka bergerak di sekelilingnya seolah bersiap melancarkan serangan. Tanpa ragu-ragu, Xiang Shaoyun mengirimkan beberapa serangan sinar jari ke arah pepohonan. Namun, ketika sinar jarinya hendak mengenai pepohonan, dedaunan berdesir, membentuk penghalang energi kayu murni yang menghalangi semua sinar jari tersebut. Dengan ekspresi terkejut, Xiang Shaoyun bergumam, mereka bahkan bisa membela diri secara otomatis. Lumayan sekali. Lalu dia meningkatkan kekuatan serangannya, dengan paksa menembus pertahanan pepohonan, dan membakarnya hingga menjadi abu. Kayu lemah terhadap api. Itu tidak berubah. Adapun pohon-pohon iblis lainnya, mereka mengeluarkan raungan aneh sebelum melarikan diri. Melihat pepohonan yang berhamburan, Xiang Shaoyun tertawa terbahak-bahak, mainan ini cukup menyenangkan. Dia tidak terburu-buru mengejar pohon-pohon itu. Ketika dia memeriksa giok pelindungnya, dia menemukan bahwa beberapa angka telah ditambahkan padanya. Jelas, dia telah mendapatkan beberapa poin dari pohon-pohon yang baru saja dia bunuh. Dia tidak peduli, dan dia juga tidak terburu-buru untuk memburu lebih banyak tanaman jahat. Sebaliknya, dia duduk di tempatnya dan mulai menyerap energi kayu yang pekat di udara. Dia tahu betul ada banyak tanaman jahat di sekitarnya. Tidak perlu baginya untuk mencari. Menunggu mangsanya datang akan menjadi pilihan yang jauh lebih baik. Bagaimanapun, dibandingkan dengan peringkat, Xiang Shaoyun lebih peduli pada pemahaman kedalaman elemen kayu. Dia telah memahami kedalaman 8 kekuatan, dengan elemen kayu sebagai satu-satunya yang belum dipahami. Setelah memahami kedalaman elemen kayu juga, dia akan mampu meningkatkan kultivasinya dengan cepat. Oleh karena itu, ia tentu saja harus memanfaatkan lingkungan ini dengan sebaik-baiknya. Dibandingkan dengan saat ia pertama kali memahami kedalaman kekuatan, ia sekarang memiliki banyak keuntungan, seperti pengalaman sebelumnya, mantra kehancuran, dan cahaya kebijaksanaan. Semua ini akan membantu meningkatkan kecepatan pemahamannya, dan ia tidak ingin menyia-nyiakan keuntungan-keuntungan ini. Kedalaman kekuatan itu bukanlah sesuatu yang bisa dipahami begitu saja. Untuk itu, ia harus terlebih dahulu memahami sepenuhnya tentang kayu. Ia menyerap energi kayu di sekitarnya tanpa henti sambil perlahan merasakan perubahan energi kayu, mempelajari esensi kayu. Kekuatan kayu melambangkan kehidupan. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa bahkan pohon yang mati pun menyimpan mata air di dalamnya. Pepatah itu mengisyaratkan esensi kayu. Tentu saja, kekuatan kayu juga memiliki sifat-sifat lain, karena kayu juga kuat dan tahan lama, lembut dan lentur, dan sebagainya. Bisa dikatakan bahwa sifat-sifat ini adalah pengetahuan umum, tetapi tidak mudah untuk memahaminya sepenuhnya. Dengan menggunakan cahaya kebijaksanaan, Xiang Shaoyun memikirkan sebuah metode untuk meningkatkan kecepatan pemahamannya, dengan memanfaatkan sifat dari 5 elemen utama yang secara alami saling mendukung dan melawan satu sama lain. Dia telah memahami kedalaman air. Dengan menggunakan kekuatan air, dia menyuburkan kulit pohon yang terbakar di sekitarnya, menyuntikkan kehidupan ke dalam kulit pohon sekali lagi, memungkinkannya untuk mengamati pertumbuhan kayu. Sayang sekali tempat ini bukanlah tempat yang damai.
Ia tidak akan bisa bercocok tanam dengan tenang. Tidak jauh darinya, terdengar suara aktivitas. Bab 834. Tanpa perlu melihat pun, Xiang Shaoyun dapat merasakan bahwa di belakangnya ada seekor kadal berkepala hijau. Kadal berkepala hijau itu panjangnya sekitar 7 meter. Kepalanya yang hijau sangat besar, dan seluruh tubuhnya berwarna hijau. Ia berkamuflase sempurna di antara tumbuh-tumbuhan, sehingga sulit untuk dideteksi. Ini jelas sekali adalah kadal berkepala hijau kaisar. Sisiknya sangat tebal dan mampu menangkis pedang. Sepasang matanya yang besar tertuju pada Xiang Shaoyun sementara lidahnya menjulur-julur, memancarkan aura haus darah. Ia mendekat perlahan, dan ketika melihat Xiang Shaoyun tidak bereaksi, ia yakin bahwa manusia ini akan menjadi santapan berikutnya. Suara mendesing. Bergerak dengan hati-hati, kadal itu menjulurkan lidahnya bahkan sebelum tiba, mencoba menelan Xiang Shaoyun dalam satu serangan. Tepat saat lidah itu hampir mencapai Xiang Shaoyun, dia tiba-tiba bergeser menjauh. Menggunakan sisi telapak tangannya, dia menebas lidah yang tebal itu. Dengan menggunakan telapak tangan sebagai pisau, Xiang Shaoyun memutus lidah kadal itu, menyebabkan kadal itu merintih kesakitan. Kadal itu marah dan menerkam Xiang Shaoyun, bergerak lincah dan ganas. Ia tiba di hadapannya dalam sekejap. Alih-alih menghindar, Xiang Shaoyun membalas serangan itu dengan pukulan. Tinjunya melesat seperti naga tirani yang muncul dari laut. Rahang kadal itu hancur berkeping-keping, dan setelah beberapa pukulan, kadal itu mati. Xiang Shaoyun mengira dia akan mendapatkan kedamaian setelah membunuh kadal itu, tetapi justru malah mendatangkan lebih banyak masalah. Pohon iblis, tanaman merambat iblis, dan lainnya muncul untuk memakan bangkai kadal tersebut. Pemandangan tanaman yang melahap kadal itu membuat Xiang Shaoyun penasaran. Selain itu, beberapa lebah beracun hijau juga muncul, membuatnya ketakutan. Lebah beracun hijau ini memiliki sengat yang sangat tajam. Ketika mereka menyerang bersama-sama, mereka seperti rentetan anak panah yang diluncurkan. Selain itu, lebah-lebah ini sangat beracun. Kenapa tempat terkutuk ini begitu berbahaya, gerutu Xiang Shaoyun dalam hati. Dia tidak berani membuang waktu untuk berpikir dan langsung membunuh lebah-lebah itu dengan kemampuan bertarungnya yang hebat. Tetapi ketika Xiang Shaoyun melawan lebah-lebah itu, pepohonan dan tanaman rambat bekerja sama untuk menyerangnya, mencoba menjatuhkannya. Dengan melindungi dirinya menggunakan gold plate dan menyerang dengan serangan api, dia mampu melakukan serangan dan pertahanan. Dia melancarkan perang terhadap tumbuhan dan serangga ini, menyebabkan kekacauan total di sekitarnya. Meskipun begitu, ia tidak mengalami waktu yang mudah. Pohon-pohon dan tanaman rambat tampaknya mampu tumbuh tanpa batas, mengganggu dan mencegahnya melepaskan serangan yang kuat. Lebah-lebah juga tampak tak ada habisnya, karena jumlahnya tak ada habisnya. Xiang Shaoyun dengan cepat menggunakan kekuatan angin dan petir untuk menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya menjadi berkeping-keping. Banyak lebah terlempar, dan hujan petir menyambar pepohonan dan tanaman rambat. Pada saat ia kembali mengatasi bahaya di sekitarnya, poinnya telah meningkat pesat. Uang, keluarlah. Xiang Shaoyun melepaskan uang. Akhir-akhir ini, Mani menghabiskan seluruh waktunya untuk mencerna tulang naga. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang menakutkan, dan Xiang Shaoyun tidak ingin Mani terus bermalas-malasan. Karena itu, dia berencana untuk membiarkan Mani menempa dirinya di sini. Mani agak enggan pergi, tetapi dia tidak punya pilihan selain patuh dan mengawasi Xiang Shaoyun. Si ganas 1, 2, dan 3, keluarlah juga. Setelah berpikir sejenak, Xiang Shaoyun melepaskan ketiga burung itu. Meskipun ketiga makhluk buas itu hanyalah Raja Iblis tingkat akhir dan mungkin terlalu lemah untuk bertahan hidup, Xiang Shaoyun tetap ingin memberi mereka lebih banyak pengalaman bertempur. Dengan Mani sebagai pemimpin, keempatnya berjaga sementara Xiang Shaoyun kembali bermeditasi. Dengan metode kultivasinya, ia terus menyerap energi kayu di sekitarnya, dengan cepat meningkatkan pemahamannya tentang kekuatan kayu. Pada saat ini, perubahan mulai terjadi pada pohon kecil di lautan kosmos astralnya. Pohon itu tampaknya mencoba berkomunikasi bahwa ia ingin keluar. Xiang Shaoyun tidak pernah membayangkan bahwa pohon kecil itu ternyata memiliki kecerdasan. Pohon kecil itu mulai bersinar terang, memancarkan untaian energi murni ke seluruh lautan kosmos astral, memberinya sensasi yang menenangkan dan nyaman. Xiang Shaoyun tahu bahwa pohon kecil itu istimewa, tetapi dia tidak pernah menyangka akan seunik ini. Setelah sedikit ragu, dia melepaskan pohon kecil itu dan berkata, "Kuharap kau tidak mengecewakanku." Setelah dilepaskan, pohon kecil itu mulai dengan cepat menyerap energi kayu di area tersebut. Sejumlah besar energi kayu berkumpul di sekitarnya dengan kecepatan yang bahkan mengejutkan Xiang Shaoyun. Dia adalah kaisar tingkat lanjut yang mampu menyerap energi dengan cepat, tetapi jika dibandingkan dengan pohon kecil ini, kecepatannya masih belum ada apa-apanya. Mungkin bahkan seorang penguasa pun tidak dapat menyerap energi lebih cepat. Tak lama kemudian, pohon kecil itu mulai bersinar lagi, menciptakan riak cahaya hijau yang menyelimuti area di sekitarnya.
Di samping pohon kecil itu, Xiang Shaoyun dapat merasakan konsentrasi energi kayu yang sangat murni di sekitarnya. Kemurnian energi kayu yang baru dikumpulkan jauh lebih tinggi daripada yang telah ia kumpulkan sebelumnya. Hampir sepenuhnya murni. Setelah menyerap energi kayu, cabang dan daun pohon kecil itu mulai perlahan berubah. Jelas, pohon itu tumbuh dengan sehat. Hebat sekali. Jika aku bisa bermeditasi pada energi di sini untuk sementara waktu, memahami kedalaman kayu tidak akan sulit, kata Xiang Shaoyun dengan penuh semangat. Tepat ketika ia hendak duduk bersila, ia mendapati banyak tumbuhan mendekati mereka, termasuk banyak pohon setan tua. Pohon-pohon itu memiliki batang dan cabang yang kokoh, menunjukkan usia mereka. Mereka tampak cukup tertarik pada pohon kecil itu karena cabang-cabang mereka menjulur ke arah pohon kecil tersebut. Ketika Xiang Shaoyun hendak menghentikan mereka, dia merasakan energi di sekitar pohon kecil itu berubah menjadi penghalang pertahanan yang kuat, menghentikan pendekatan pohon-pohon iblis tersebut. Si kecil ini pasti bukan pohon iblis muda, kan, pikir Xiang Shaoyun. Sayangnya, meskipun pohon kecil itu tidak lemah, penghalang pertahanannya hancur setelah pohon-pohon iblis tua itu bertindak sendiri. Sebagai respons, pohon kecil itu dengan cepat bersembunyi di belakang Xiang Shaoyun, membuatnya terdiam. Sekarang bukan waktunya untuk berpikir. Dia harus terlebih dahulu menghadapi pohon-pohon iblis tua ini. Dia mengeluarkan pedangnya dan mengayunkannya ke cabang-cabang pohon tua itu. Cling! Denting! Yang mengejutkannya, pedang itu ternyata gagal memotong ranting-ranting tersebut. Sebaliknya, serangkaian bunyi dentingan tajam terdengar. Ia akhirnya menyadari bahwa keadaan mungkin akan menjadi lebih rumit. Bab 835. Pohon-pohon tua yang menyeramkan itu memiliki cabang-cabang yang sangat kuat. Terlebih lagi, cabang-cabangnya tumbuh dengan kecepatan tinggi dan langsung mengelilingi pohon kecil itu. Beberapa cabang lainnya mulai berayun dengan keras ke arah Xiang Shaoyun. Di saat krisis, Mani meraung dan memuntahkan gumpalan besar energi petir, menghantam ranting-ranting pohon. Namun, bahkan dia pun gagal mendorong ranting-ranting itu menjauh. Gangguan itu memberi Xiang Shaoyun sedikit waktu istirahat. Tak lagi berani menahan diri, dia menggunakan niat pedang dan kesatuan pedang manusia, menghujani pohon iblis dengan serangan petir tanpa batas. Xiang Shaoyun belum pernah mendapat kesempatan untuk bertarung dengan kekuatan penuh sejak mencapai alam kenaikan naga tingkat 6. Pohon-pohon iblis tua ini mungkin telah mencapai kekuatan seorang penguasa. Dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk melawan mereka. Dahulu, ia hanya mampu menarik sekitar 100 sambaran petir. Sekarang, ia mampu menarik ratusan sambaran petir, menciptakan lautan petir yang mendatangkan malapetaka di antara pohon-pohon iblis. Semakin dia bertarung, semakin kuat dia terlihat. Dia membuat keributan besar sehingga beberapa murid lain yang tidak jauh darinya juga merasakannya. Para murid ini semuanya adalah anak-anak ajaib dari Akademi Naga Phoenix. Mereka semua saat ini dikelilingi oleh bahaya. Karena itu, mereka secara alami ingin menemukan teman-teman mereka dan bekerja sama untuk mendapatkan lebih banyak poin. Tentu saja, jika mereka bertemu dengan orang yang tidak mereka sukai, mereka akan bertindak tanpa ragu untuk menyingkirkan mereka dan mengurangi persaingan mereka. Ada banyak makhluk yang mampu mengancam para murid di arena pertempuran Naga Phoenix tingkat dasar, tetapi hanya sedikit yang mampu menimbulkan ancaman bagi orang-orang seperti Xiang Shaoyun. Amukan Xiang Shaoyun menghancurkan bahkan akar-akar pohon iblis di sekitarnya, hanya menyisakan beberapa pohon iblis tua yang mengandalkan batang besarnya untuk bertahan hidup. Meskipun begitu, kondisinya pun tidak baik. Mereka tidak lagi mengganggunya dan mencoba melarikan diri, tetapi pohon kecil itu tiba-tiba menyerang balik. Beberapa cabang kecil menjulur dan melesat ke berbagai arah, langsung menusuk cabang-cabang pohon iblis tua itu. Xiang Shaoyun tidak tahu apa yang coba dilakukan pohon kecil itu, tetapi dia segera melihat pohon-pohon iblis tua itu layu. Matanya berkedut saat dia menyadari bahwa pohon kecil itu tampak lebih rimbun dari sebelumnya. Namun, pohon kecil itu tetap memiliki tinggi yang sama. Ia sangat terkejut bahwa pohon kecil itu dapat menyerap kekuatan pohon iblis tua dengan cara seperti itu. Kecurigaannya bahwa itu adalah pohon iblis kecil semakin menguat. Ia segera berhenti peduli setelah merasakan kekuatan hidup unik dari pohon kecil itu, yang merupakan kekuatan asal yang sangat murni. Ketika ia merasakannya, pemahamannya tentang kedalaman kayu pun meningkat. Ia merasa bahwa dengan tetap berada di samping pohon kecil itu dan merasakan perubahannya, memahami kedalaman kayu tidak akan menimbulkan kesulitan sama sekali baginya. Sayangnya, sebelum dia sempat memasuki fase meditasi, beberapa gangguan baru muncul. Kali ini, beberapa murid Akademi Naga Phoenix muncul di dekatnya. Ketika dia mengetahui bahwa mereka bukan anggota Overlord Legion, dia memperingatkan, jangan mencari masalah. Dia menunjukkan sikapnya dengan sangat jelas bahwa dia tidak ingin diganggu. Setelah ragu-ragu sejenak, para murid memutuskan untuk pergi karena mereka tidak berani mendekatinya. Mereka sangat yakin bahwa mereka bukanlah tandingan Xiang Shaoyun. Jika dia tidak kuat,
bagaimana mungkin dia berani melawan orang-orang seperti Yu Xiang dan Huang Tianji. Setelah mereka pergi, Xiang Shaoyun ragu sejenak sebelum berjalan pergi ke arah yang tidak jelas. Dia tidak ingin tinggal karena dia yakin pasti ada area yang jauh lebih aman dan damai di sini di mana dia bisa fokus memahami kedalaman kayu. Setelah berkelana selama 2 hari bersama pohon kecil itu, akhirnya ia menemukan tempat yang tenang untuk berlindung sementara. Tempat yang ia temukan adalah wilayah kekuasaan seekor binatang iblis yang sangat kuat. Ia telah membunuh binatang iblis itu, dan setelah membersihkan guanya, ia menggunakan gua tersebut sebagai tempat kultivasi sementara. Ia membiarkan pohon kecil itu tetap berada di sampingnya sementara Uang dan ketiga burung itu menjaga pintu masuk gua. Ia mulai mengamati pohon kecil itu, memperhatikan setiap perubahannya. Sambil melakukan itu, ia juga merasakan sifat-sifat kayu. Banyak inspirasi muncul dalam pikirannya saat ia mulai meningkatkan pemahamannya tentang kekuatan kayu. Adapun pohon kecil itu, ia dengan rakus menyerap energi di sekitarnya, menciptakan konvergensi energi kayu yang sangat murni yang sangat menguntungkan Xiang Shaoyun. Sambil dengan rakus menyerap energi kayu murni itu, ia mendalami makna sejati dari kayu. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, dia melihat pohon kecil itu bersinar dengan cahaya yang sangat terang, tampak begitu mistis dan suci. Matanya membelalak saat dia terengah-engah, apakah ini pohon kehidupan ilahi? Pohon kehidupan ilahi adalah salah satu pohon paling mistis yang pernah ada. Sehelai daun dari pohon ini dapat menghidupkan kembali orang mati, sementara sepotong akarnya dapat memperpanjang umur dan menjaga kemudahan seseorang hingga ribuan tahun. Dalam legenda, jika seseorang dapat memurnikan pohon tersebut menjadi tubuhnya, ia akan memperoleh tubuh abadi. Ini jelas merupakan pohon ilahi yang didambakan semua orang. Dari kekuatan kehidupan yang dipancarkan pohon itu dan pancaran suci yang terpancar darinya, Xiang Shaoyun menduga bahwa pohon kecil ini adalah pohon kehidupan ilahi. Tentu saja, dia masih belum sepenuhnya yakin bahwa dugaannya benar. Meskipun begitu, matanya tetap dipenuhi kegembiraan. Dia akan menuai manfaat tak terbatas dengan memelihara pohon seperti itu di sisinya. Dia mempertimbangkan untuk menyempurnakan pohon kecil itu sepenuhnya, tetapi dia memutuskan untuk melupakan pikiran itu untuk saat ini. Dia masih muda, dengan tubuhnya dalam kondisi prima. Jika dia terus melanjutkan kemajuannya yang pesat, dia bisa mencapai alam pertempuran surga atau lebih tinggi. Pada saat itu, dia akan memiliki umur yang jauh lebih panjang, dan tidak perlu lagi membuang-buang pohon ini untuk dirinya sendiri. Jika dia membiarkan pohon kehidupan ilahi itu berdiri sendiri, pohon itu dapat terus tumbuh dan akan memberinya lebih banyak manfaat. Cairan petir dan air mata air tingkat kaisar bahkan tidak sebanding dengan sehelai daun pun dalam hal kekuatan penyembuhan. Xiang Shaoyun menepis semua itu dari pikirannya dan terus fokus mempelajari energi di sekitar pohon suci. Tak lama kemudian, ia memasuki keadaan meditasi yang menakjubkan. Sensasi yang dirasakannya saat ini tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Seolah-olah ia sedang mengamati proses pertumbuhan semua makhluk hidup, menyaksikan bagaimana kekuatan hidup terakumulasi sedikit demi sedikit menjadi sebuah garis kehidupan, menyaksikan bagaimana kehidupan mendistribusikan dirinya sendiri di dalam tubuh suatu makhluk hidup, memberikan kehidupan kepada makhluk hidup itu, memungkinkan makhluk hidup itu untuk matang dan tumbuh. Waktu berlalu, dan energi kayu di tubuh Xiang Shaoyun menjadi semakin padat. Energi itu tetap berada di sekitar tubuhnya alih-alih memasuki bintangnya. Energi itu meresap ke dalam daging dan meridiannya, berubah menjadi semacam kekuatan hidup yang meningkatkan vitalitas tubuhnya. Kekuatan kayu melambangkan kekuatan kehidupan. Itu adalah sesuatu yang dipahami banyak orang, tetapi hanya sedikit yang benar-benar dapat memahami makna di baliknya. Akhirnya, Xiang Shaoyun berhasil memahami kedalaman kekuatan kayu. Dengan demikian, pemahamannya tentang kesembilan kekuatan telah lengkap. Ia berencana untuk terus memperdalam pemahamannya, tetapi tiba-tiba ia mendengar teriakan Mani dari luar gua. Ia terpaksa mengakhiri sesi meditasinya. Bab 836. Xiang Shaoyun sepenuhnya fokus pada pemahaman mendalam tentang kayu, sehingga dia tidak memperhatikan apapun yang terjadi di luar gua. Jika bukan karena teriakan peringatan Mani, dia tidak akan menyadari apapun. Dia menyingkirkan pohon kecil itu dan meninggalkan gua. Dia melihat sekitar selusin orang mengeroyok Mani. Ketiga burung itu benar-benar diremehkan, tetapi ketiganya juga terluka parah hingga hampir tidak bisa bergerak. Jika bukan karena Mani melindungi mereka, mereka pasti sudah mati sekarang. Melihat orang-orang itu, Xiang Shaoyun menyadari bahwa dia tidak mengenal siapapun di antara mereka. Tanpa ragu-ragu, dia menyerbu keluar dan berteriak, "Kalian mencari kematian. Kalian berani mencelakai saudara-saudaraku." Tanpa membuang waktu berbasa-basi dengan mereka, Xiang Shaoyun menyerbu mereka dengan gerakan kaki yang cepat dan menghujani mereka dengan pukulan tanpa ampun. Mereka baru saja menyadari bahwa pendatang baru itu adalah Xiang Shaoyun dan bahkan tidak sempat bereaksi sebelum tiga dari mereka terlempar. "Itu Xiang Shaoyun. Hentikan. Kami anggota Cruising Sky," teriak salah satu dari mereka dengan panik.
Aku tidak peduli siapa kau. Berani-beraninya kau melukai saudara-saudaraku, maka kau akan mati, kata Xiang Shaoyun. Dia terus menyerang dan melemparkan dua orang lagi hingga terpental sambil memuntahkan darah. Pergi, pemimpin akan membalaskan dendam kita, teriak pemimpin itu. Mereka mulai melarikan diri dengan tidak teratur. Mereka yang gagal melarikan diri terpaksa menghancurkan giok pelindung mereka dan meninggalkan medan perang sepenuhnya. Jika mereka bereaksi lebih lambat, Xiang Shaoyun mungkin akan langsung membunuh mereka. Xiang Shaoyun berniat mengejar, tetapi setelah ragu-ragu, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia tidak takut pada Zhan Wushuang karena dia juga menantikan pertarungan melawan Zhan Wushuang. Dia sudah menjadi kultivator alam kenaikan naga tingkat 6. Dengan kemampuan bertarungnya, dia bisa melampaui kaisar manapun. Ditambah dengan kekuatan domain jiwa neternya, dia tidak takut pada Zhan Wushuang. Dia tidak mengejar karena luka Mani tidak terlalu serius dan ketiga burung itu membutuhkan perawatan segera. Tidak ada gunanya membuang waktu mengejar orang-orang itu. Ketika dia melihat luka ketiga burung itu, dia mendapati bahwa luka mereka cukup parah, yang semakin membuatnya marah. Dia berkata, terlepas dari apakah orang-orang Cruising Sky melakukan ini dengan sengaja atau tidak, aku tidak akan mengampuni mereka. Xiang Shaoyun hendak memberi mereka air mata air ketika ia teringat bahwa ia telah memahami kedalaman energi kayu. Sudah saatnya untuk mengujinya. Ia meletakkan kedua telapak tangannya di luka si jahat dan mulai mengumpulkan energi kayu di sekitar mereka. Dengan kedalaman energi kayu, ia mulai mengaplikasikan energi kayu tersebut ke luka si jahat. Vicious One merasa jauh lebih baik, dan tak lama kemudian, lukanya mulai menutup. Memang benar, kekuatan kayu melambangkan kehidupan dan sangat efektif dalam penyembuhan. Namun, kekuatannya agak lemah dalam hal serangan, gumam Xiang Shaoyun. Sangat sedikit orang yang mampu menggunakan kekuatan kayu untuk menyembuhkan orang lain. Kebanyakan hanya bisa menggunakannya untuk mempercepat pemulihan mereka sendiri. Untuk melakukan apa yang baru saja dilakukan Xiang Shaoyun, seseorang perlu memahami kedalaman kekuatan kayu. Jika tidak, seseorang tidak akan mampu melakukannya meskipun sangat terampil dalam memanipulasi kekuatan kayu. Xiang Shaoyun menyembuhkan ketiga burung itu, sangat meringankan luka-luka mereka sebelum memberi mereka air mata air untuk mempercepat pemulihan mereka. 2 hari kemudian, ketiga burung itu dapat kembali mengepakkan sayap dan terbang di langit. Xiang Shaoyun tak kuasa menahan rasa sesal atas keefektifan kekuatan kayu dalam hal penyembuhan. Ia juga bersukacita karena kini ia memiliki kekuatan tersebut di bawah kendalinya. Bahkan setelah memahami kedalaman kekuatan kayu, dia tetap tidak berencana untuk pergi berburu tanaman jahat. Dia tetap di sana untuk bercocok tanam dengan tenang. Kali ini, dia akan fokus menggunakan ke-9 kedalaman kekuatan secara bersamaan dan menguji kecepatan penyerapan energinya serta melihat apakah itu bisa mencapai tingkat yang layak. Energi kayu adalah yang paling pekat di hutan purbakala, tetapi itu tidak berarti tidak ada energi lain. Xiang Shaoyun masih bisa menyerap energi lain, tetapi kecepatan penyerapannya tidak akan secepat saat dia menyerap energi kayu. Setelah beberapa kali mencoba, dia berhasil meningkatkan kecepatan penyerapannya, tetapi dia gagal menyerap ke-9 energi tersebut secara bersamaan. Mungkin dia harus menggabungkan ke-9 kekuatan mendalam itu, menciptakan kekuatan mendalam yang baru dan unik, sebelum dia bisa mencapainya. Di masa lalu, dia tidak pernah berpikir untuk menggabungkan kedalaman kekuatan. Namun, gagasan samar di benaknya tampaknya menjadi semakin jelas, seolah-olah dia benar-benar bisa melakukannya. Dia merasa ini akan menjadi rahasia untuk memecahkan masalah terbesar dalam mengembangkan 9 kekuatan. Inspirasinya datang dari cahaya kebijaksanaan, tetapi menyelesaikan masalah sepenuhnya tetap akan sangat sulit. Untuk saat ini, dia sudah memiliki gambaran umum tentang apa yang harus dia lakukan. Pertama, dia perlu menggabungkan kedalaman 5 elemen utama. Baru setelah itu dia akan mulai mengerjakan penggabungan 4 kekuatan lainnya. Meskipun begitu, menggabungkan kelima elemen utama bukanlah hal yang mudah. Setelah beberapa kali mencoba, ia tidak mengalami kemajuan dan terpaksa berhenti untuk sementara waktu. Sebulan setelah memasuki medan pertempuran, Xiang Shaoyun akhirnya memulai perburuannya. Selama perburuan, ia memperoleh hasil yang lumayan, dan ada banyak harta karun yang belum dipanen di hutan. Asalkan seseorang cukup kuat, ia akan mampu memperolehnya. Mani berhasil menjadi kaisar iblis tingkat kelima. Awalnya dia tidak terburu-buru untuk mencapai terobosan, tetapi setelah terluka oleh orang-orang penghancur langit, dia menjadi sangat marah dan berhasil menembus 2 tingkatan sekaligus. Xiang Shaoyun merasa Mani masih menyembunyikan banyak kekuatannya. Mungkin dia bahkan belum sepenuhnya mencerna tulang naga itu. Saat berburu, Xiang Shaoyun juga bertemu dengan banyak murid akademi. Namun, dia belum bertemu dengan anggota Overlord Legion manapun. Karena itu, dia merasa agak murung, karena dia mengkhawatirkan mereka. Namun, ketika dia teringat bagaimana mereka akan aman berkat giok pelindung itu, kekhawatirannya mereda. Suatu hari,
saat sedang bepergian, dia tiba-tiba mendengar suara yang familiar, dasar bajingan. Jangan macam-macam, atau Legion Overlord tidak akan mengampuni kalian. Xiang Shaoyun memiliki daya ingat yang baik, dan dia segera mengenali bahwa suara itu milik Pan Yun, seorang anggota Overlord Legion. Sepertinya dia baru saja mengalami masalah. Haha, Legion Overlord menjadi target untuk dibersihkan dari medan perang. Jika kau pintar, hancurkan giok pelindungmu dan pergilah. Kalau tidak, kau akan menderita. Terdengar suara lain, diikuti serangkaian tawa arogan. Bab 837. Selain Pan Yun, ada anggota Overlord Legion lainnya di sana juga. Dia adalah Yuan Suefen, seorang kaisar tingkat 5 yang terkenal dengan teknik panah pemburu anginnya. Keduanya telah diteleportasi ke area yang sama, sehingga mereka dapat berkumpul dengan cepat. Sayangnya, mereka telah menarik perhatian anggota Angkatan Darat Kerajaan. Mengandalkan jumlah mereka yang lebih banyak, anggota Angkatan Darat Kerajaan melukai kedua orang itu dengan parah. Yang disebut tentara kerajaan sebenarnya adalah faksi yang didirikan oleh Huang Tianji di Akademi, faksi yang peringkatnya lebih tinggi daripada Legion Overlord. Jika bukan karena pertumbuhan pesat Legion Overlord baru-baru ini, kesenjangan antara keduanya akan jauh lebih besar. Kelompok tentara kerajaan ini dipimpin oleh seorang kaisar tingkat 5 yang bernama Suai Hong, salah satu dari 4 pengawal terkuat Huang Tianji. Suai Hong sangat tampan. Wajahnya tampak seperti dipahat, dan matanya seterang bintang paling terang. Ia berdiri tegak dan lurus, tampak penuh semangat dengan baju zirah biru dan tombaknya. Sekitar selusin murid dengan tingkat kultivasi berbeda mengikutinya, dan mereka memiliki keunggulan mutlak dalam pertempuran. Bagi mereka, Pan Yun dan Yuan Suefen sama hebatnya dengan mereka. Karena itu, mereka benar-benar tenang, mengungkapkan rencana mereka tanpa rasa khawatir. Suai Hong sama sekali tidak menyangka bahwa Xiang Shaoyun akan datang dan mendengar percakapan mereka. Suefen, sepertinya kita tidak punya pilihan selain pergi lebih awal, kata Pan Yun sambil tersenyum getir. Aku tidak bisa menerima kekalahan begitu saja. Aku ingin mencoba bertarung, kata Yuan Suefen dengan keras kepala. Pan Yun mengertakkan giginya dan berkata, aku akan melindungi mundurmu. Lagi pula aku tidak pernah berharap masuk 100 besar. Dia menggunakan teknik pertahanan yang unik baginya dan membangun penghalang di depan Yuan Suefen, mencoba menciptakan kesempatan baginya untuk melarikan diri. Kalian terlalu percaya diri. Tak satu pun dari kalian bisa lolos. Tangkap mereka berdua, perintah Suai Hong dengan seringai meremehkan. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, apakah kamu mampu mendapatkan keduanya? Di hadapan Pan Yun dan Yuan Suefen, sesosok muncul entah dari mana. Ketika keduanya melihat pendatang baru itu, kegembiraan terpancar di wajah mereka. Mereka berseru, penguasa. Pupil mata Suai Hong menyempit saat melihat Xiang Shaoyun. Tombaknya terayun-ayun saat dia meraung, serang dengan seluruh kekuatanmu dan habisi mereka dengan segala cara. Suai Hong sangat jelas bahwa jika mereka tidak bisa mengalahkan Xiang Shaoyun dengan serangan cepat, merekalah yang akan melarikan diri pada akhirnya. Sebelum mereka sempat menyerang, Mani menyerang dari belakang mereka. Tubuhnya yang kuat dan tegap menyapu ke sana kemari, membuat beberapa murid terpental. Di sisi lain, Xiang Shaoyun membalas serangan Suai Hong dengan pukulan yang dahsyat. Tinju itu menghancurkan serangan Suai Hong sebelum menghantam dadanya, membuatnya terpental jauh. Anggota tentara kerajaan lainnya gagal mengepung Xiang Shaoyun karena serangan mendadak Mani mengejutkan mereka. Adapun Suai Hong, dia terlempar jauh hanya dengan satu pukulan, menyebabkan moral mereka menurun. Terlepas dari itu, mereka semua adalah kultivator jenius yang tidak akan lari hanya karena moral yang menurun. Mereka menggunakan kekuatan penuh mereka, mengeluarkan satu demi satu kartu andalan untuk melawan Xiang Shaoyun dan Mani. Kekuatan mereka cukup mengesankan. Jika ini terjadi setengah tahun yang lalu, Xiang Shaoyun akan kesulitan menghadapi mereka. Tetapi sekarang, dia bisa menekan mereka sepenuhnya. Xiang Shaoyun bergerak ke tengah-tengah mereka, mengubah energi di tinjunya menjadi energi hijau yang membuat setiap pukulannya tampak seperti serangan pohon purba. Dia tampak seperti memukul secara acak, tetapi juga tampak seperti dia dapat memprediksi semua gerakan mereka sebelumnya. Dia kemudian mulai menebar kekacauan di antara mereka. Mani, dengan peningkatan kekuatannya baru-baru ini, menghancurkan beberapa lawan mereka. Anggota tentara kerajaan tidak kekurangan baju besi dan senjata berkualitas, sehingga mereka tidak sepenuhnya tak berdaya. Namun, keunggulan yang telah mereka bangun sebelumnya hancur total. Satu-satunya pikiran yang ada di benak mereka saat ini adalah melarikan diri. Jika tidak, mereka akan terbunuh atau dipaksa mundur dari medan perang. Xiang Shaoyun tidak berniat menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Dia mengandalkan kecepatannya yang luar biasa dan menghancurkan anggota tentara kerajaan. Mereka benar-benar tak berdaya di hadapannya. Xiang Shaoyun ternyata sekuat ini. Kita harus mundur, atau ini akan menjadi akhir bagi kita, kata Suai Hong. Kepercayaan dirinya yang sebelumnya hilang sama sekali, dan dia mulai melarikan diri.
Sayangnya, sebuah bunga di dekatnya tiba-tiba mekar dan menelannya tepat saat dia mulai melarikan diri. Suai Hong terlalu fokus melarikan diri dan tidak menyangka akan ditelan oleh bunga. Dia terpaksa menyerang dengan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan bunga tersebut. Keterlambatan kecil itu memberi Xiang Shaoyun waktu untuk menyelesaikan urusannya dengan yang lain sebelum bergegas menghampirinya. Tanpa menahan diri, Xiang Shaoyun menginjak wajah Suai Hong. Suai Hong merasa seolah seluruh hidungnya hancur, rasa sakit yang hebat menyerangnya saat darah menyembur keluar dari hidungnya. Sambil meletakkan satu kakinya di dada Suai Hong, Xiang Shaoyun bertanya, "Apa maksudmu tadi ketika kau mengatakan bahwa Legion Overlord adalah target pembersihan?" Dengan tatapan keras kepala, Suai Hong berkata, "Aku tidak akan memberitahumu apapun." "Kalau begitu, kau hanya punya satu pilihan," kata Xiang Shaoyun dingin. "Ya, aku memilih untuk mengucapkan selamat tinggal," kata Suai Hong sambil tertawa terbahak-bahak. Dia menghancurkan giok pelindungnya, dan Xiang Shaoyun hanya bisa menyaksikan tahanannya menghilang tepat di depan matanya. Suai Hong adalah kaisar tingkat 5, seseorang yang cukup kuat untuk masuk ke daftar Naga Phoenix. Karena ia tanpa ragu menyerah dan mundur dari medan perang, ia adalah orang yang sangat teguh. "Kau pikir aku tidak bisa memecahkan masalah apapun tanpamu?" Xiang Shaoyun mencibir sambil kembali ke posisi semula. Mani, Pan Yun, dan Yuan Suefen telah mengendalikan anggota tentara kerajaan yang tersisa. Sebagian kecil dari mereka berhasil mundur menggunakan giok pelindung mereka. "Aku akan memberi kalian semua satu kesempatan. Katakan padaku apa yang terjadi, atau aku akan membunuh kalian semua," tuntut Xiang Shaoyun dengan dingin. Mereka gemetar ketika merasakan niat membunuhnya yang begitu kuat. Beberapa dari mereka enggan mundur dari medan perang begitu saja, jadi mereka mulai berbicara. Ternyata, tentara kerajaan dan matahari berkobar telah bergabung untuk membersihkan Legion Overlord dari medan perang. Wajah Xiang Shaoyun berubah pucat pasi ketika mendengar penjelasan mereka. Dia memerintahkan, "Kalian semua, segera mundur. Kau berjanji akan mengampuni kami." "Kau mengkhianati kepercayaan kami," kata salah seorang dari mereka dengan sedih. "Aku sudah berbelas kasih dengan tidak membunuhmu, tapi kau malah bicara soal kepercayaan denganku," kata Xiang Shaoyun sambil menendang orang yang tadi berbicara. Bang! Bab 838. Ketika seluruh anggota tentara kerajaan mundur dari medan pertempuran, Xiang Shaoyun memandang Pan Yun dan Yuan Suefen dan bertanya, "Mengapa hanya ada kalian berdua?" "Tuan Agung, kami belum menemukan orang lain," kata Pan Yun. "Beristirahatlah satu hari untuk memulihkan diri. Setelah itu, kita akan mencari yang lain," kata Xiang Shaoyun. Pan Yun dan Yuan Suefen tidak membuang waktu dan segera mulai menyembuhkan diri. Xiang Shaoyun melirik mereka sebelum menggunakan kekuatan kayu untuk menciptakan konsentrasi energi kayu murni. Energi kayu perlahan meresap ke dalam tubuh mereka. Keduanya merasakan sesuatu, dan mereka membuka mata untuk menatap Xiang Shaoyun dengan bingung. Xiang Shaoyun berkata dengan santai, "Fokuslah pada penyembuhan dan jangan pikirkan hal lain." Mereka kini tahu bahwa apa yang mereka rasakan adalah hasil perbuatan Xiang Shaoyun, jadi mereka berhenti berpikir dan kembali fokus pada penyembuhan. Energi kayu yang digunakan Xiang Shaoyun kali ini tidak memiliki efek penyembuhan yang jelas seperti yang telah ia lakukan pada ketiga burung itu, tetapi tetap membantu mempercepat pemulihan mereka, dan itu adalah salah satu cara untuk memanfaatkan kedalaman energi kayu. Xiang Shaoyun merasa bahwa jika ia dapat memperdalam pemahamannya, ia akan mampu mendorong pemahamannya tentang aspek pemulihan dari kedalaman kayu hingga batas maksimal. Dalam sekejap mata, satu hari berlalu. Pan Yun dan Yuan Suefen terbangun dari meditasi mereka. "Terima kasih, Overlord," kata mereka sambil berdiri dengan hormat. Xiang Shaoyun melambaikan tangannya dan berkata, "Kita bersaudara. Tidak perlu mengucapkan semua kata-kata sopan ini. Ayo pergi. Saatnya mencari yang lain." Dia memimpin dan berjalan ke arah tertentu. Pan Yun dan Yuan Suefen mengikutinya sambil bergumam dalam hati, sang penguasa pasti punya banyak trik. Mereka sangat menyadari bahwa dengan kemampuan penyembuhan mereka, pulih hingga sekitar 80% dari kondisi optimal dalam sehari bukanlah hal yang mungkin. Mereka paling banyak hanya mampu pulih hingga 50%. Dengan bantuan Xiang Shaoyun, mereka telah meningkatkan pemulihan mereka setidaknya 30%. Itu benar-benar mengejutkan. Seseorang tidak boleh meremehkan peningkatan 30% itu. Di saat-saat hidup dan mati, waktu sangat penting. Di mata mereka, Xiang Shaoyun menjadi semakin dalam dan tak terukur. Xiang Shaoyun tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan. Dia memindai sekelilingnya dengan indera dari domain jiwa neternya dan menggunakan kedalaman kayu untuk menyatu dengan hutan, dengan jelas merasakan semua tumbuhan di area tersebut. Tumbuhan jahat itu sangat pandai menyamar. Sekilas, tumbuhan jahat akan tampak sama seperti tumbuhan biasa, dan mereka akan bersembunyi untuk melancarkan serangan mematikan saat seseorang paling tidak menduganya. Dengan mengandalkan indera tajamnya, Xiang Shaoyun membantai semua tanaman jahat yang ditemuinya,
tanpa memberi mereka kesempatan untuk melancarkan serangan mendadak. Pan Yun dan Yuan Suefen bahkan tidak diberi kesempatan untuk melakukan apapun. Mereka merasa agak malu karena hanya menonton dan tidak melakukan apapun selama perjalanan. Lagi pula, mereka adalah bawahan dan seharusnya merekalah yang memimpin. Tetapi sekarang, sang pemimpinlah yang memimpin, membuat mereka merasa sangat malu. Untungnya, Xiang Shaoyun segera mengizinkan mereka untuk maju. Dia tidak melakukan itu karena lelah memimpin. Melainkan, dia mendapat inspirasi mendadak yang perlu dia fokuskan. Dia menemukan bahwa setiap kali dia membunuh tanaman jahat, energi kayu murni dan energi jahat akan bocor dari tanaman yang mati. Ketika dia menyerap energi tersebut, dia mendapati bahwa itu sangat bermanfaat baginya. Area ini sudah mengandung energi kayu ambien yang padat. Namun, energi kayu dari tanaman yang mati jauh lebih padat. Dengan demikian, Xiang Shaoyun mulai menyerap energi dari tumbuhan mati, menumbuhkan energi kayu dan energi iblisnya. Ini bisa dianggap sebagai keuntungan yang tak terduga. Karena itu, dia membiarkan Pan Yun dan Yuan Suefen memimpin sementara dia sendiri fokus menyerap energi. Tentu saja, dia juga melakukan itu agar Pan Yun dan Yuan Suefen bisa mengumpulkan lebih banyak poin. Dia bisa melihat bahwa keduanya bekerja sama dengan baik. Pan Yun akan fokus pada pertahanan sementara Yuan Suefen akan fokus pada serangan. Selama proses tersebut, mereka juga berhasil mengumpulkan beberapa obat-obatan raja dan kaisar, yang semakin memperkaya diri mereka sendiri. Setelah sekitar 5 hari, mereka bertemu dengan sekelompok sekitar selusin anggota Overlord Legion. Kelompok ini belum bertemu dengan anggota Flaming Sun atau Royal Army. Namun, beberapa dari mereka sudah terpaksa mundur karena giok pelindung mereka hancur. Bagaimanapun, tanaman iblis itu bukanlah lawan yang mudah. Kelalaian sekecil apapun bisa berakibat fatal. Setelah bertemu dengan mereka, kepercayaan diri Xiang Shaoyun meningkat. Dia berharap bisa bertemu dengan faksi lain agar bisa melenyapkan orang-orang dari faksi tersebut. Tidak jauh dari kelompok Xiang Shaoyun, Tang Longfei dan Ning Wenhuang memimpin sekelompok sekitar 30 orang yang melarikan diri dari dua kelompok berbeda. Kedua kelompok itu tak lain adalah anggota dari Flaming Sun dan Royal Army. Totalnya ada sekitar 50 orang, yang memiliki keunggulan mutlak atas anggota Overlord Legion. Untungnya, di antara kelompok Overlord Legion terdapat Mu Qingyu dan Wang Xin. Keduanya adalah kaisar tingkat 5, yang memungkinkan mereka untuk menahan serangan dari anggota Flaming Sun dan tentara kerajaan sambil melarikan diri. Pengejaran itu tampak sangat menegangkan. Serangan mendadak sesekali dari tanaman-tanaman jahat semakin menambah kekacauan. Orang yang memimpin kelompok matahari berkobar adalah Lily. Dia selalu bersikap rendah hati dan sangat setia kepada Yu Xiang. Dia memiliki kecepatan kultivasi yang mengesankan dan sudah menjadi kultivator alam kenaikan naga tahap 6. Dia sebanding dengan An Lulu, sang nyonya kekerasan. Kelompok tentara kerajaan dipimpin oleh seorang ahli alam kenaikan naga tingkat 5. Dengan bekerja sama, Tang Longfei dan yang lainnya kesulitan bahkan untuk melarikan diri. Lari semuanya. Jangan sampai terlibat. Kita akan membalas dendam setelah menemukan pemimpin tertinggi dan wakil komandan Ouyang, kata Tang Longfei. Hehe, sebaiknya kalian hancurkan giok pelindung kalian dan pergi, atau kalian semua akan menderita, kata Lily sambil tersenyum acuh tak acuh. Dia menyerang tanpa henti, memaksa Tang Longfei mundur berulang kali. Dia menunjukkan kemampuan bertarung yang luar biasa sehingga bahkan tanaman iblis di sekitarnya pun menyingkir dari jalannya. Bahkan dengan bantuan Wang Xin kepada Tang Longfei, keduanya tetap bukan tandingan Tang Longfei. Adapun Mu Qingyu, dia sibuk berurusan dengan ahli alam kenaikan naga tingkat 5 dari tentara kerajaan dan tidak dapat membantu yang lain. Beberapa orang dari Legion Overlord terpaksa menghancurkan giok pelindung mereka satu persatu, dan beberapa berhasil melarikan diri secara paksa. Akhirnya, cambuk lili menghantam dada Tang Longfei, merobek baju zirahnya. Dia memuntahkan darah dan roboh ke tanah. Wang Xin juga tidak dalam kondisi baik. Dia ditendang di perut dan saat ini muntah-muntah di tanah. Wakil Komandan Legion Overlord. Bukan apa-apa, kata Lily dengan nada meremehkan, siap melancarkan serangan terakhirnya. Baiklah, Tang Longfei menghela napas sambil bersiap untuk menghancurkan giok pelindungnya juga. Tiba-tiba, sebuah suara acuh tak acuh terdengar, begitukah? Kalau begitu, kenapa kau tidak menemui komandan saja? Bab 839. Suara itu terasa seperti musik surgawi di telinga Tang Longfei. Dia berseru dengan gembira, penguasa tertinggi. Adapun Lily, ekspresinya berubah muram. Namun, dia tetap tidak takut karena kekuatannya juga telah meningkat pesat akhir-akhir ini. Tanpa ragu-ragu, dia menyerang Tang Longfei, mencoba menghabisinya sebelum melakukan hal lain. Namun sebelum cambuknya sempat mengenai Tang Longfei, sesosok bayangan muncul di hadapannya dan menangkap cambuk itu di tangannya. Cambukan cambuk itu sangat kuat, mampu mengancam bahkan seorang kaisar tingkat puncak. Namun,
Pendatang baru itu mampu menangkapnya dengan tangan kosong, yang sangat mengejutkan Lily. Pendatang baru itu tak lain adalah Xiang Shaoyun. "Kemarilah," teriak Xiang Shaoyun sambil menarik dan menyeret Lily ke arahnya. Ia tentu saja tidak ingin tertangkap semudah itu. Dengan segenap kekuatannya, ia menancapkan kakinya ke tanah, berusaha menghentikan dirinya agar tidak ditarik. Namun, tampaknya perjuangannya sama sekali sia-sia, dan tubuhnya terus mendekati Xiang Shaoyun dengan kecepatan tinggi, kakinya yang tertanam meninggalkan 2 parit dalam di tanah. Ekspresinya berubah beberapa kali saat dia dengan cepat memusatkan energinya ke cambuk dan meraung, "Lepaskan." Energi yang ia salurkan ke cambuk itu sangat kuat, dan orang biasa tidak akan mampu menahannya. Namun, Xiang Shaoyun tampaknya sama sekali tidak terpengaruh. Ia juga menyalurkan energinya sendiri ke cambuk itu, dan kedua energi tersebut bertabrakan dengan cambuk sebagai mediumnya. Beberapa suara teredam terdengar, dan cambuk itu patah menjadi beberapa bagian. Dampaknya membuat Lily terlempar jauh. Xiang Shaoyun tidak berniat mengampuninya, jadi tubuhnya menjadi kabur saat ia muncul kembali di atasnya. Kakinya mencambuk. Dia tidak menunjukkan belas kasihan meskipun berhadapan dengan wanita yang sangat cantik, mengarahkan tendangannya ke bagian vitalnya. Untungnya bagi Lily, setelah ditendang 2 kali, anggota Flaming Sun tiba untuk membantunya, mencegah Xiang Shaoyun melanjutkan penyiksaan. Xiang Shaoyun mendengus dingin, "Kalian mencoba menindas Legion Overlordku karena jumlah kalian lebih sedikit, kan? Kalian semua bisa meninggalkan medan perang." Xiang Shaoyun sudah merasa tidak senang dengan matahari terbakar dan tentara kerajaan atas apa yang terjadi sebelumnya. Dengan raungan, sebuah pedang muncul di tangannya. Menggunakan kesatuan pedang manusia, dia menyerang ke segala arah. Dia akan membiarkan orang-orang ini berdarah, agar mereka tidak tahu harga yang harus dibayar karena telah menyinggung Legiun penguasa. Karena Xiang Shaoyun terlalu fokus pada berbagai aspek kultivasi, dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk mempelajari tahap kedua dari niat pedang. Dia masih terjebak di puncak tahap pertama, tetapi itu sudah cukup baginya untuk mengalahkan mereka semua. Bagaimanapun, anggota Overlord Legion yang tersisa masih memiliki kekuatan yang cukup, sehingga kedua pihak kini seimbang. Xiang Shaoyun mengayunkan pedangnya terus-menerus, seketika menyebabkan beberapa orang berdarah dan meratap ke Stong Quan. Seandainya Xiang Shaoyun tidak menahan diri karena mereka semua adalah sesama murid, dia pasti sudah membunuh atau melukai mereka semua. Selain Lily, yang masih cukup kuat, yang lain bukanlah apa-apa di hadapan Xiang Shaoyun. Rasa takut menyelimuti para anggota Matahari Ter. Lily sangat murung. Dia tidak mau mundur, jadi dia mengertakkan giginya dan berteriak, "Xiang Shaoyun, aku menantangmu berduel." Dahulu, ia mewakili Matahari Terbakar dan mencoba merekrut Xiang Shaoyun tetapi ditolak. Ia kemudian menciptakan beberapa masalah bagi Xiang Shaoyun, tetapi Xiang Shaoyun berhasil melewati semuanya. Dan sekarang, akhirnya tiba saatnya bagi mereka untuk bertarung menentukan. Sebagai kultivator elemen kayu, dia memiliki keunggulan di lingkungan mereka saat ini. Meskipun Xiang Shaoyun tampak lebih kuat dari yang dia duga, dia tidak takut berduel dengannya di sini. Sebuah pedang hijau muncul di tangannya. Dia menyatu dengan pedangnya dan melancarkan serangan pedang berulang kali ke depan, mengelilingi Xiang Shaoyun dengan energi pedang. Energi pedang itu sangat tajam, meninggalkan luka dalam di mana-mana di area tersebut. Kekuatannya cukup untuk mengancam kaisar tingkat puncak. Xiang Shaoyun baru saja melemparkan beberapa orang hingga terpental ketika dia merasakan energi pedang datang dari belakangnya. Dia tidak sempat menghindar, jadi dia berbalik dan mengayunkan pedangnya. Sungai mayat. Serangan itu tampak biasa saja, tetapi memancarkan niat membunuh yang sangat kuat. Kilatan petir melesat dari pedang, langsung menghancurkan energi pedang sebelum terus menyerang Lily. Dia mundur berulang kali, mengayunkan pedangnya berulang-ulang. Namun, energi pedang itu tampak tak ada habisnya, terus datang tanpa henti. Pelangi hijau yang mengguncang langit. Dengan raungan, Lily membentuk pelangi hijau yang tampak seperti muncul dari cakrawala yang jauh. Pelangi itu bertabrakan dengan energi pedang petir Xiang Shaoyun. Ini adalah kartu andalan Lily, namun hanya nyaris menghentikan pedang itu sebelum benturannya menghantamnya jauh. Ia dengan lincah berbalik dan mulai melarikan diri dengan kecepatan maksimal. Bahkan saat melarikan diri, ia meninggalkan peringatan, "Xiang Shaoyun, putra suci tidak akan mengampunimu." Xiang Shaoyun ingin mengejar, tetapi ia terkejut mendapati aura wanita itu telah lenyap sepenuhnya. Tampaknya Lily cukup hebat dalam hal menjaga keselamatannya sendiri. Sekalipun ia mencoba mengejar, ia tidak akan bisa menentukan ke arah mana wanita itu melarikan diri. Karena itu, ia melupakan niatnya untuk mengejar wanita tersebut. Bagaimanapun, mereka akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi jika keduanya tetap berada di medan pertempuran. Setelah Lily berhasil melarikan diri, anggota Flaming Sun dan Royal Army yang tersisa menjadi tak berdaya. Mereka yang mampu melarikan diri kabur, sementara mereka yang tidak mampu menghancurkan giok mereka. Tak lama kemudian,
pertempuran berakhir. Tersisa sekitar 30 anggota Overlord Legion. Sebelumnya, beberapa dari mereka terpaksa menghancurkan giok mereka, dan beberapa lainnya terpisah dari kelompok saat melarikan diri. Meskipun begitu, dengan jumlah mereka saat ini, mereka sudah bisa melindungi diri di medan perang. Setidaknya, itu jauh lebih baik daripada bertarung sendirian. Xiang Shaoyun ingin memberi waktu kepada Tang Longfei dan yang lainnya untuk sedikit pulih sebelum mereka mencari yang lain, tetapi Tang Longfei mengatakan sesuatu yang memaksanya untuk memimpin yang lain dan mulai melakukan perjalanan dengan tergesa-gesa. Terlepas dari keaslian informasinya, ini adalah kesempatan besar bagi anggota Overlord Legion. Mereka harus mencobanya. Informasi apa sebenarnya yang sangat diprioritaskan oleh Xiang Shaoyun? Bab 840. Bahaya mengintai di mana-mana di arena pertempuran naga Phoenix tingkat dasar. Selain berbagai tumbuhan jahat, ada juga beberapa binatang aneh yang pandai berkamuflase di area tersebut. Banyak murid kesulitan menjaga diri dari segala ancaman. Setiap hari, beberapa dari mereka tersingkir dari arena pertempuran. Tentu saja, beberapa dari mereka juga mengalami pertemuan yang menguntungkan. Sebagai contoh, Tang Longfei telah menemukan sebuah tempat yang tampaknya menyembunyikan beberapa harta karun. Namun, ada terlalu banyak tanaman iblis yang kuat di daerah tersebut. Dia hampir terbunuh di sana, tetapi potensi harta karun yang bisa didapatkan terlalu menggiurkan, jadi Tang Longfei memberitahu Xiang Shaoyun tentang hal itu. Dia berhasil menarik minat Xiang Shaoyun, dan mereka pun pergi ke sana bersama yang lain. Sehari kemudian, Tang Longfei membawa rombongan itu ke punggung gunung yang rimbun. Sambil menunjuk ke depan, dia berkata, "Ini gunungnya. Kurasa ada surga tersembunyi di dalamnya. Mungkin ada rahasia besar juga." "Bagaimana kau bisa yakin?" tanya Xiang Shaoyun. "Aku yakin aku benar. Aku diteleportasi tepat ke punggung gunung. Saat itu, aku menemukan beberapa petunjuk. Jika bukan karena banyaknya tanaman jahat yang mengejarku, aku pasti sudah menjelajahi tempat itu," kata Tang Longfei dengan percaya diri. "Karena itu masalahnya, mari kita bunuh jalan masuk kita. Dengan begitu kita juga bisa membantu semua orang mendapatkan lebih banyak poin," kata Xiang Shaoyun tanpa ragu-ragu. Kemudian, ia memimpin Legion Overlord menuju punggung gunung. Alih-alih menyerbu langsung dengan brutal, ia memperluas indera domain jiwa neternya dan memilih rute terbaik untuk masuk. "Bergeraklah dalam 2 baris. Aku akan berada di depan, dan kakak Tang akan menjaga bagian belakang. Pertahankan pertahanan kalian dan habisi semua musuh yang kita temui dengan kekuatan penuh," perintah Xiang Shaoyun. Kelompok itu melakukan apa yang diperintahkan, berpisah menjadi 2 baris. Mereka menyerang tanaman-tanaman jahat yang mereka temui, serangan mereka seperti bencana alam, menghancurkan banyak tanaman jahat itu berkeping-keping. Tentu saja, segalanya tidak akan semudah itu. Banyak tanaman merambat mematikan mulai tumbuh ke arah mereka, mencoba mengikat kaki mereka. Ini adalah tanaman merambat tingkat tinggi. Jika tidak, mereka tidak akan sekuat itu. Tanaman merambat ini dapat berfungsi sebagai material kelas penguasa yang langka jika seseorang berhasil memanen sebagian darinya. Untungnya, para murid juga memiliki senjata yang sangat bagus. Setelah beberapa kesulitan, mereka berhasil memutus sulur-sulur tanaman itu, tetapi tentu saja, prosesnya tidak berjalan mulus. Dengan indera-inderanya, Xiang Shaoyun menangkap asal-muasal tanaman rambat itu. Dia memerintahkan Yuan Suefen, tembak ke arah itu, bidik titik yang berjarak 3 km. Yuan Suefen menarik busurnya dan mengarahkan anak panahnya ke posisi yang ditunjuk. Bang! Saat panah energinya menghujani area yang disorot, tanaman rambat mulai menyusut. Alih-alih membuang waktu lebih banyak, kelompok itu melanjutkan pergerakan mereka. Di sepanjang jalan, mereka bertemu dengan bunga pemakan manusia, pohon iblis, dan beberapa tanaman beracun. Konsentrasi musuh di sini jauh lebih tinggi daripada di tempat lain. Jika bukan karena indera serbaguna Xiang Shaoyun, akan jauh lebih sulit bagi kelompok sekitar 30 orang ini untuk masuk begitu dalam. Meskipun begitu, mereka telah membayar harga yang mahal untuk mencapai sejauh ini. 3 dari mereka mengalami luka serius, dan sekitar selusin lainnya menderita luka ringan. Jelas terlihat bahwa kelompok tersebut telah menghadapi pertempuran yang sengit. Saat itu, mereka berada di titik kritis dalam perjalanan mereka. Mereka dikelilingi oleh banyak bunga pemakan manusia dan tanaman merambat pembunuh yang jauh lebih kuat daripada tanaman yang pernah mereka temui sebelumnya. Bahkan seorang penguasa pun tidak akan bisa melewatinya dengan mudah. Bunga pemakan manusia di sini tidak hanya dapat menelan manusia, tetapi juga dapat menyemburkan kabut beracun yang dapat menimbulkan ilusi, menyegel kemampuan bertarung seseorang sebelum menelan lawannya. Serang dengan api, dengan kekuatan penuh. Semuanya, berkoordinasi dengan pengguna api, perintah Xiang Shaoyun dengan tegas. Dia mengaktifkan kekuatan api yang dahsyat dan melepaskan api Yun, menciptakan lautan api yang mengerikan. Yang lain juga melakukan bagian mereka, membersihkan tanaman di area tersebut.
Tanaman di sini jauh lebih sulit untuk dihadapi. Meskipun serangan mereka sederhana, namun kuat dan banyak. Menghadapi tanaman-tanaman ini bukanlah tugas yang mudah. Sebagian anggota kelompok terpaksa mengalihkan sebagian perhatian mereka untuk melindungi anggota yang terluka, memberi kesempatan pada tanaman rambat untuk melilit mereka. Jika mereka tidak mampu menghancurkan tanaman giok pelindung tepat waktu, mereka akan tewas di tempat. Api Xiang Shaoyun mungkin ganas, tetapi dia kesulitan membersihkan racun yang dimuntahkan oleh bunga-bunga itu. Sambil menggertakkan giginya, dia berteriak, "Mundurlah dariku." Kemudian ia melayang ke langit sebelum melepaskan kekuatan petirnya. Pedang Overlord Sky Slaying Saber muncul di tangannya saat ia memanggil petir dari langit. Seketika, petir-petir itu menghujani tanah, menciptakan lautan petir. Pada saat yang sama, ia juga melepaskan tornado mengerikan ke tanah, menimbulkan malapetaka besar dengan badai yang telah ia ciptakan. Pemandangan itu sangat mengejutkan para anggota Overlord Legion. Jika mereka tidak segera menjauh setelah peringatan Xiang Shaoyun, mereka juga akan musnah diterjang badai. Sang penguasa terlalu menakutkan, pikir mereka semua. Kemampuan bertarung Xiang Shaoyun telah melampaui level seorang kaisar, mencapai level kultivator alam fondasi jiwa. Setelah badai usai menghancurkan daerah tersebut, ketenangan kembali. Karena bunga pemakan manusia dan tanaman merambat pembunuh pada dasarnya adalah tumbuhan, pertahanan mereka tidak terlalu mengesankan. Dengan demikian, mereka tidak berdaya melawan kehancuran total yang ditimbulkan oleh badai. Kelompok itu berhasil melewati semua rintangan, akhirnya tiba di sisi lain gunung. Di sana, mereka melihat sebuah terowongan yang bersinar dengan cahaya warna-warni. Siapapun yang melihat cahaya warna-warni itu akan tertarik padanya, merasa seolah-olah ada harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Para anggota Overlord Legion menjadi bersemangat, dan tanpa menunggu perintah Xiang Shaoyun, mereka langsung menyerbu. Tiba-tiba, perasaan buruk muncul dalam diri Xiang Shaoyun. Dia tidak bisa menjelaskan perasaan itu, tetapi dia berteriak tanpa ragu sedikit pun, "Kembali ke sini." Terkadang, semakin menarik sesuatu, semakin besar pula bahayanya. Beberapa dari mereka yang menyerbu berhenti, tetapi beberapa lainnya terus melaju hingga masuk ke terowongan. "Tuan Agung, ada apa?" tanya Tang Longfei. "Pasti ada rahasia di tempat ini. Mendekatlah. Aku perlu melakukan pengamatan lebih lanjut," kata Xiang Shaoyun sambil mengerutkan kening. Dia perlahan mendekati terowongan dan mempertajam indranya. Namun, sinar cahaya menghalangi indranya, sehingga mustahil baginya untuk mengetahui apa yang tersembunyi di dalam terowongan itu. "Ini rumit. Aku sama sekali tidak bisa melihat menembusnya," kata Xiang Shaoyun sambil menghela napas. "Overlord, kurasa kita harus mencoba menjelajahinya," saran seseorang. Beberapa orang lainnya menyatakan persetujuan mereka. Jelas sekali bahwa mereka semua ingin menjelajahi terowongan itu. Setelah ragu sejenak, Xiang Shaoyun berkata, "Baiklah. Tetaplah siapkan pertahanan terkuatmu setiap saat. Kita akan masuk bersama-sama. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya." Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.